طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta kita semua, Tuhan yang tidak ada Tuhan di dunia ini yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam terus kita lantunkan, terus kita ucapkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengajak umatnya berdakwah di dalam Islam ini kurang lebih dari umur 40 tahun sampai meninggal 63 tahun, berarti sekitar 23 tahun. Dan alhamdulillah nikmat Islam dan iman yang kita rasakan itu jeripayah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati teman, guru, sahabat, atasan saya juga Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Feby Martawardaya, yang mungkin la uzaki 'ala Allah ahad, salah satu pemilik travel tetapi tidak hanya menguasai manajemen bisnis saja. Ini unik. Tidak kebanyakan bos cuma bisa manajemen bisnis, tetapi menguasai ternyata fikih dan juga hadis-hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustadz Feby dan para timnya. Dan juga yang saya hormati tim Proin Pusat yang terus berjibaku untuk memudahkan para jamaah umrah melaksanakan ibadahnya, dan juga para asatidz Ustadz Fajri, Ustadz Rifki Roshidi, dan para hadirin wal hadirat, para asatidz, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Perkenalkan, nama saya Haris Abdul Aziz, datang dari Tangerang. Saya insya Allah akan memimpin sebagai tour leader di jamaah grup 2 yang insya Allah berangkat di tanggal 25 April di jam 10 kita take off. Jadi bapak-bapak yang grup 2, ingatlah muka kita ini. Saya sama Ustadz Fajri ini di grup kedua. Saya asli Tangerang. Mungkin kalau bapak yang ada dari Tangerang mau mampir, kita buka selebar-lebarnya. Saya juga ada di Cilengsi terkadang, dari hari Senin sampai hari Jumat itu di Cilengsi, karena kita punya 2 pondok yang kita bina. Maka kalau bapak di sini masih belum jelas, silakan datang ke rumah, kita buka selebar-lebarnya. Atau kurang jelas juga bisa kita lewat WhatsApp. Intinya kita di sini belajar semampu kita. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kitab fikih yang sangat mudah untuk kita hafalkan, bahkan mudah untuk kita pelajari. Kitab fikih ini mengajarkan supaya kita ibadah umroh dan haji ini supaya sah, supaya tuntunannya sesuai yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak mau ibadah jauh seperti itu, kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, meninggalkan keluarga, ternyata ibadahnya tidak sah. Rugi atau nggak rugi ini, Bu? Rugi. Maka kita belajar sejam, 2 jam, 3 jam. Tetapi sesuatu yang mudah, bapak-bapak. Tidak usah ribet, kata Ustadz Feby. Semua pekerjaan umrah itu di masjid. Tawaf, sa'i, selesai. Halak, dan lain-lain. Ihram dan lain-lain. Tetapi sebelum kita mempelajari ini, itu yang paling penting. Naam, kalau kita belajar ini, menguasai syaratnya, menguasai rukunnya, tidak mengerjakan pembatalan-pembatalannya, ibadah kita sah. Tapi apakah qabul? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saya tanya. Saya punya santri, contohnya ini Bapak Ibu. Saya punya santri melihat dia sholat.
rukunnya dikerjakan, kemudian syarat-syaratnya dikerjakan sebelum sholat, pembatalan sholatnya tidak dikerjakan. Saya sebagai guru, Bapak jawab ya ibu-ibu. Saya sebagai guru, bisa atau tidak saya katakan sholat kamu sah? Bisa atau enggak Bapak? Ada yang bilang Bapak, ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Saya sebagai guru, melihat sholat santri saya yang telah saya ajarkan ini, saya bisa atau tidak menghukumi sholat kamu sah, ibadah haji Bapak, umroh Bapak sah? Bisa atau tidak? Bisa. Karena suatu ibadah yang sah, itu bisa dilihat dengan mata kita. Bisa diperhatikan, oh ini rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan. Tetapi bisakah saya sebagai guru, sebagai tour leader, mengatakan kepada Bapak dan Ibu, umroh Bapak makbulah? Bisa atau tidak? La, abadan. Kita hanya bisa berdoa. Maka tata hati, tata niat, bahwasanya yang tadi dibetul oleh Pak Direktur, bahwasanya jangan jadikan umroh itu lifestyle. Ya subhanallah, betapa banyak manusia, jutaan manusia yang ingin umrah. Kita dimudahkan oleh Allah dalam sisi rezeki, kita dimudahkan oleh Allah dalam sisi waktu, tetapi kita jadikan umrah yang sedemikian sucinya hanya main-main. Maka pelajari fikih untuk supaya sah dan tata hati selama ini. Sebelum kita menghadap ke Baitul Ka'bah, kita tata hati untuk apa umrah kita ini. Apakah untuk calon atau dapil atau daftar-daftar kemana lah. Ini semata wayang untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu tawaf. Mungkin saya tadi sudah izin ke Ustadz Febi agak sedikit panjang penjelasan tawaf. Mungkin nanti ketika halaq sama terakhir Ustadz Rizky Rosidi itu mungkin pendek. Tawaf ini bapak-bapak adalah mungkin maskot, karena kita akan berkeliling Ka'bah. Jadi tawaf ini maskotnya kita, yang mana maskotnya Masjidil Haram ini Ka'bah. Tawaf itu berputar di dalam Ka'bah saja. Maaf, di luar Ka'bah, dalam Masjidil Haram. Pertama, tawaf ini ada 3 macam mungkin. Ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum ini kita disunnahkan setiap masuk masjid. Setiap masuk Masjidil Haram, kita nggak ada sunah tahiyatul masjid di sana. Tapi yang ada tawaf kudum. Ada yang namanya tawaf ifadah, tawaf rukun. Namanya tawaf rukun. Yang ketiga, ada namanya tawaful wada yang akan kita laksanakan sebelum kita berangkat ke Madinah dulu berarti. Nah, itu ada 3 tawaf. Tawaf ifadah wajib, rukun malah. Kalau nggak dikerjakan tidak sah umroh kita. Tawaf wada wajib menurut mazhab Syafi'i. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Febi bahwasanya yang rukun itu harus dikerjakan. Kalau wajib, kalau tidak dikerjakan mendapatkan denda. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Bagaimana kita mendapatkan tawaf ifadah yang benar dan baik? Maka kita jelaskan di sini beberapa rukun dan juga beberapa sunnah-sunnah dan syaratnya. Pertama Bapak Ibu, saya tekankan kembali, di mazhab Syafi'i ini umroh itu seperti haji, hukumnya fardu ain. Walaupun ada di pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Tetapi untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh, ayo silakan. Kita perbenarkan umroh kita supaya umroh pertama kita ini baik. Supaya umroh wajib kita ini baik. Supaya kita keguguran kita untuk melaksanakan umroh sudah selesai. Maka kerjakan yang lebih baik. Nah, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua, yaitu Baitullah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Rasulullah mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu semisal salat, semacam salat. Illa anna Allah Ta'ala ahalla lakum fihil kalam. Bedanya di dalam tawaf itu kita diperbolehkan untuk berbicara sesama teman. Faman takallama la yatakallam illa bi khair. Boleh berbicara, tetapi jangan sampai berbicara kecuali dalam masalah yang baik. Allah berfirman,
Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji umroh itu jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu kita banyak berkata kotor, melakukan fusuk, melakukan jidal, bertengkar. Maka nanti kita akan jelaskan ini Hajar Aswad, betapa pentingnya Hajar Aswad atau betapa pentingnya rukun tawaf kita. Nah, seperti itu. Nah, langsung Bapak perhatikan syarat pertama rukun tawaf itu menutup aurat. Seperti biasa di dalam salat, kalau yang namanya aurat laki-laki di dalam salat antara pusar dan juga di bawah antara lutut. Artinya pusar dan lutut harus tertutup. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi pusar harus ditutup, lutut juga harus ditutup. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memakai kain ihram. Jadi harus tertutup. Perempuan pun seperti itu, harus tertutup semuanya. Harus tertutup semuanya, tetapi tidak memakai niqab pun tidak memakai sarung tangan. Kalau di madzhab Syafi'i sendiri ada cara. Kalau memang bapak ibu, ibu-ibu, bapak nggak pakai niqab ya. Kalau ibu pengen pakai niqab, kalau tadi Ustaz Muhaimin mengatakan boleh seperti ini. Ada yang nggak usah ribet. Bapak nggak pakai niqab, Ustaz. Ibu pakai di sini itu seperti apa? Seperti kayu, kemudian niqabnya itu seperti ini. Nah, ini yang sering dipakai orang India. Bahkan di kitab I'adatul Talibin dikatakan seperti itu. Nah, kita kasih penyanggah di sini, kemudian kita tutupnya lewat sini. Sehingga tidak termasuk kategori niqab, tidak menempel ke muka. Nah, jadi boleh seperti ini. Tapi kalau ribet juga ya, qadarullah masya'a wa fa'al. Jadi harus menutup aurat, jangan sampai terbuka. Yang kedua, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan maupun besar. Ini subhanallah, tawaf ini salah satu ibadah yang laki-laki sama perempuannya nyampur. Mazhab Syafi'i menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, bahkan istri di mazhab Syafi'i itu bukan mahram, membatalkan wudhu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tidak ribet? Hayo, kita ikut mazhab Maliki. Yang mana kalau menyentuh perempuan itu tidak batal, kecuali dengan syahwat. Paham Bapak Ibu? Jadi yang selama ini berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, ketika nanti tawaf, ikut nawaitu taqlidan lil Imam Malik. Saya berniat ngikut mazhab Imam Malik. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah lagi Bapak takut bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, tapi jangan sengaja-sengaja juga. Kalau sentuhan sengaja dengan syahwat sama saja batal. Tapi kalau kita tidak bersentuhan, mungkin 80% kita akan bersentuhan. Karena sulit. Apalagi nanti selesai i'tikaf, subhanallah. Euforianya penuh semua itu tawaf, mataf. Mungkin kita di Syawal, wallahu alam, renggang atau mungkin renggang, mungkin ramai juga. Wallahu alam, nanti kita lihat. Intinya Bapak Ibu jangan takut kalau bersentuhan dengan dengan yang bukan mahram batal. Lah. Kita ikut mazhab Maliki, sudah niatkan dari sekarang. Bahwasannya membatalkan wudhu itu dengan tidak menyentuh perempuan tidak batal. Tetapi cara wudhunya berarti harus ikut mazhab Malik. Cara wudhunya mazhab Malik apa? Ketika berwudhu kita harus agak ditekan. Misal tangan, kita tekan seperti ini. Agak dalek. Dalam mazhab Syafi'i itu namanya dalek. Dalek itu ditekan seperti ini. Seperti diurut. Kemudian mazhab Maliki ketika membasuh wajah, membasuh muka, ini apa namanya? Kepala, harus semuanya. Kalau mazhab Syafi'i kan cukup sebagian. Alhamdulillahilladzi ja'ala fid dini sa'ah, kata Aisyah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini luas. Agama menjadi sempit ketika kita bodoh. Tapi kalau kita belajar dan terus belajar, kita akan menemukan ternyata agama ini sangat luas. Nah, jadi tidak ada problem ya. Jangan takut untuk membatalkan, untuk bergesekan dengan perempuan, tetapi jangan disengaja. Kalau dengan sengaja membatalkan juga. Apalagi kita kalau balik ke kamar mandi, subhanallah jauh seperti itu. Ya, itu yang kedua, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar.
Kemudian yang ketiga, menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Nah, ini Ka'bah. Nah, mungkin saya sambil berdiri, mohon maaf. Misal, saya sambil bawa ini saja ya. Misal ini Ka'bah Bapak Ibu. Mohon maaf, Ustaz. Mohon maaf, ini misal Ka'bah. Ka'bah ini kita harus di sisi kiri. Mungkin ketika kita masuk, kita bingung. Mana ini Ka'bah, mana Hajar Aswadnya. Jangan bingung. Insya Allah nanti di atas ada pilar hijau. Yang menunjukkan pilar hijau itu menandakan ini Hajar Aswad. Jadi di sini ada pilar hijau. Mungkin kita masuk lewat pintu mana, mungkin dari belakang, mungkin dari depan, mungkin dari kanan, dari kiri. Langsung ikutin pilar hijau. Sudah sampai sini, jadikan Ka'bah di kiri. Nah, jadi Ka'bah, ketika kita mengelilingi Ka'bah 7 kali itu, posisi Ka'bah harus di kiri. Bukan kita berkeliling seperti ini, di kanan. Nah, tidak sah. Atau kita jalan mundur seperti ini. Tidak sah. Harus ke kiri dan juga ke depan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Ka'bah itu di kiri kita? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Ulama subhanallah, semua punya hikmah dan punya dalil. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menaruh Ka'bah itu di samping kiri kita? Liyakunal Ka'batu aqrabu minal qalbi. Supaya Ka'bah itu lebih dekat dengan hati kita. Karena ibadah itu dengan hati. Jangan sampai hati kita ini terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya Bapak-bapak? Jadi menjadikan Ka'bah di sisi kiri, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dimulai di Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Perlu diketahui Hajar Aswad ini memang banyak ceritanya, tetapi mungkin nanti Bapak baca sendiri bagaimana sejarahnya. Yang penting Hajar Aswad ini start dan finishnya di sini. Kita mulai di sini. Bapak masuk di sini, misal Bapak masuk dari masjid sini, dari pintu mana? Ketika Bapak jalan ke sini, nggak dihitung setengah. Baru ketika mulai dari sini, dihitung sampai muter ke sini dapat 1, 2, 3. Berapa kali Bapak Ibu? 7 kali yakinan. Secara yakin. Bagaimana kalau kita ragu? Biasanya Bapak kalau sholat, apalagi yang sudah mohon maaf, umurnya 50, 40. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Rakaat kedua apa rakaat ke-1? Ini tawaf pun akan seperti itu. Ini kita tawaf yang ke-7 atau yang ke-6? Al-yakin. Kita bana al-yakin. Kita bangun keraguan kita terhadap keyakinan. Apa keyakinan kita yang paling dikit? Kita ragu antara 7 dan 6, berarti kita ambil 6. Kita ragu antara 6 dan 5, berarti kita ambil 5. Tetapi kalau mengatakan, kita kan sama jamaah alhamdulillah. Grup 2 dengan saya, grup 1 dengan Ustaz Rifki Rosyidi dan Ustaz Muhaimin. Ustaz, kita sudah berapa? Ketika Ustaz saya mengatakan kita sudah hasil 7, Bapak ngikutin kita. Karena kita jumlahnya mutawatir, banyak. Semua yang sudah 7, padahal Bapak yakinnya 6. Bapak yakinnya 6, kemudian jamaah mengatakan 7, mana yang diikutin? Jamaah. Karena kita yang memberi kabar itu lebih jumlahnya banyak. Maka keyakinan kita kalah. Keyakinan kita kalah dengan jumlah yang lebih banyak. Maka lebih baik kita mengikuti siapa? Mengikuti jamaah. Jangan sampai ragu. Ini 6 apa 5? Kecuali kalau Bapak ingin tawaf kudum atau tawaf tahiyat, tawaf kudum lah maksudnya. Dari hotel mau tawaf berkali-kali, kan nggak ditemani oleh kita. Bapak ragu 5 atau 6? 5. Seperti itu. Jadi harus 7 secara yakin. Mulai di Hajar Aswad, selesai di Hajar Aswad. Kemudian, tadi sudah dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad berputar sebanyak 7 kali. Secara yakin. Jangan sampai ragu. Tadi ketika tawaf sudah 7. Ketika selesai tawaf kok mulai ragu. Gimana ini hukumnya Bapak-bapak? Tadi ketika tawaf sudah selesai 7. Kok ketika sampai mas'ah saya ragu? Tadi 6 apa 7? Gimana ini Bapak? Madorot enggak? Artinya berbahaya enggak keraguan kita yang datang setelah tawaf selesai? Tidak madorot. Artinya keraguan yang datang setelah kita selesai tawaf
Setelah misalnya kita mau sa'i, tadi 7 atau 6? 7 atau 6? Itu tidak madharat. Karena kita sudah selesai dari ibadah, yang kita keluar dari situ yakin 7. Keraguan yang datang setelah ibadah tidak mengapa. Itu jadi berputar sebanyak 7 kali secara yakin. Kemudian berada di dalam Masjidil Haram. Harus tawaf di Masjidil Haram. Mungkin yang lebih lengkapnya kharijal Ka'bah dakhilal masjid. Nah, ini lebih penting. Perhatikan Bapak-bapak. Kita tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Ustaz, di dalam Masjidil Haram jelas, Masjidil Haram besar. Maksud di luar Ka'bah apa? Perhatikan. Ka'bah yang dibangun sekarang, yang ada di zaman sekarang, bukan Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua sudah bentuk perubahan-perubahan yang berkali-kali. Bahkan di era Imam Malik, ingin dirubah lagi sama rajanya. Kata Imam Malik, jangan dirubah. Inni khasyitu an yakuna hadhil Ka'bah tala'uban lil muluk. Saya takut nanti Ka'bah ini jadi bahan politik. Setiap raja rubah. Akhirnya, Ka'bah yang kita akan lihat nanti insya Allah di Mekah, itu bukan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Artinya besarnya bukan seperti itu. Ini lebih kecil. Ka'bah yang sekarang lebih kecil. Maka kita ditekankan oleh ulama Syafi'iyah, jangan sampai tawaf di dalam Ka'bah. Bagaimana tawaf dalam Ka'bah? Perhatikan. Pertama kita kenalkan dulu ini Ka'bah. Bapak-bapak ini tahu ya. Ini Ka'bah. Ini namanya apa? Hajar Aswad. Nanti akan kita jelaskan. Ini namanya apa? Babul Ka'bah. Penutup Ka'bah. Penutup Ka'bah. Apa namanya? Pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah disebut apa? Multazam, tempat doa yang mustajab. Anehnya Bapak-bapak, orang-orang nanti umrah lebih suka untuk mencium Hajar Aswad, tetapi harus melewati ribut dulu, senggol kanan, senggol kiri, bahasa kasar ke sana, bahasa ke sini. Bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang mati untuk mencium Hajar Aswad. Padahal keutamaannya tidak lebih besar berdoa di multazam. Maka saya tekankan, Hajar Aswad sunnah, tetapi jangan merusak umrah untuk mencium Hajar Aswad. Karena sulitnya minta ampun tadi kata Febi. Sulitnya itu sangat sulit. Kita harus, bahkan di sana ada joki orang Afrika. Bayar berapa? Ente dia takbil Hajar Aswad. Hatli 5 riyal. Ente mau mencium Hajar Aswad 50 riyal. Iya, ada jokinya. Gendong kita nanti. Sama Afrika disikat semua yang di depan. Iya. Itu akan menjadikan haji kita, umrah kita secara qabul tidak akan qabul. Jelas. Al-haji asyhurun ma'lumat, faman farada final hajja fala rafat fala rusuk wala fusuq wala jidala fil hajj. Kita bertengkar. Maka di sini hajat multazam. Bahkan di sini yang sepi Bapak-bapak. Multazam ini tempat doa yang mustajab. Sepi sekali di situ. Mungkin nanti kita akan lihat sepi atau tidak. Dulu kita sepi. Sekarang wallahu a'lam. Nah, ini sepi. Nanti di sini ada Hijr Ismail yang di sini ada ditutup dengan bongkahan, itu enggak terbuat dari emas. Artinya terbuat dari aluminium yang dicat emas saja. Nah, nanti kita memulai dari Hajar Aswad dan ini rukun Yamani. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Ini ketika di sini ada ya. Ini Hajar Aswad. Rukun Yamani di sini. Nah, rukun Yamani ini yang saya ingin terangkan. Rukun Yamani nanti di sini ada tembok seperti ini. Menandakan yang namanya Ka'bah bukan di sini, tetapi dari sini. Disebut dengan Syadzarwan. Barang siapa yang tawaf kemudian menyentuh rukun Yamani, sudah masuk sebagian tubuhnya ke dalam Ka'bah dan itu tidak sah. Sudah masuk ke dalam Ka'bah sebagian tubuhnya dan itu tidak sah. Ini disebut Syadzarwan. Jadi kalau kita menyentuh tembok yang sebelah sini antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu kita memasukkan sebagian tubuh kita kemana? Ke dalam Ka'bah dan itu tidak sah. Yang namanya umrah itu harus di luar Ka'bah semua.
Kemudian nanti di sini ada yang namanya apa? Di sini ada namanya Hijat Ismail. Hijat Ismail kita nggak boleh ketika tawaf, wah supaya cepat masuk lewat sini. Enggak. Kita harus mengelilingi apa? Harus lewat setengah lingkaran itu. Nggak boleh lewat dalam. Karena kalau kita tawaf lewat dalam, berarti kita tawaf masuk lewat Ka'bah. Dan itu tidak sah. Sebegitu detailnya ulama kita mengajarkan tawaf. Lebih-lebih ada lagi permasalahan mencium Hajar Aswad, Bapak-bapak. Ketika Bapak ingin mencium Hajar Aswad, ada salah, otomatis kepala kita masuk ke Ka'bah. Masuk. Maka syaratnya ketika kita tawaf, mencium Hajar Aswad, jangan sampai kita jingkik seperti ini. Harus an yakunal qadamain muthbitan 'alal ard. Dua kaki kita ini harus menapak di tanah. Harus menapak di tanah. Ketika kita masukkan pala ke dalam Hajar Aswad, itu tidak berjingkik. Kalau jingkik berarti itu sudah tidak dimaafkan. Sama ulama Syafi'iyah. Artinya kita memasukkan tubuh kita sebagian ke dalam Ka'bah. Nah, ini rukun apa itu namanya? Rukun tawaf. Menutup aurat, kemudian dalam keadaan suci dan hadas kecil dan besar, menjadikan Ka'bah di sisi kirinya, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, berputar sebanyak 7 kali, berada di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ataupun di luar Ka'bah. Untuk masalah memakai kain ihram, mungkin semua Bapak, terutama untuk laki-laki, fleksibel saja. Artinya banyak cara untuk memakai kain ihram. Tetapi ketika kita tawaf nanti disunnahkan pakaian ihramnya ittiba. Apa itu ittiba? Nah, jadi maaf, ketika kita tawaf itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit karena kita masih dalam keadaan ihram. Kecuali kita tawaf kudum. Tawaf kudum yang bukan dalam keadaan ihram, pengen tawaf saja. Tapi nggak boleh setia. Kita ke mataf dalam keadaan pakai baju sekarang udah nggak boleh, harus pakai kain ini. Nah. Oh ya, maaf. Jadi kalau kita memakai ketika tawaf harus dalam keadaan laki-laki tidak memakai pakaian apapun yang berjahit walaupun itu celana dalam. Terus kita pakaikan kain ihram ini secara kuat supaya apa? Supaya tidak lepas auratnya. Mungkin mudahnya dan semua Bapak punya cara masing-masing. Ini kita sejajarkan seperti ini. Kemudian seperti kita jadikan sarung. Nah, kemudian kita putar seperti ini. Baru kita lipat. Seperti biasa Bapak pakai sarung. Atau Bapak punya cara yang lain, silahkan. Semua banyak cara. Yang penting ini sudah kuat sekali. Bahkan ini nggak pakai gesper, Bapak mau loncat-loncat pun bisa. Karena nanti kita di tawaf ada romal. Nanti romal kita praktekkan bagaimana. Nah, kemudian apa itu ittiba? Apa itu ittiba? Nanti Bapak angkat terus jangan sampai lebih baiknya di atas mata kaki. Nah, apa itu ittiba? Ittiba itu menjadikan pundak kanan kita itu terbuka. Berarti cara memakainya, kalau kita ingin menutup kain umroh, berarti kalau nggak ittiba seperti ini. Nah, ini yang kanan ini kita taruh di sini. Ini nggak ittiba. Artinya tertutup semua. Tetapi ketika kita tawaf pun sa'i pun seperti itu, kita sunnahkan ittiba ini di bawah. Di bawah ketiak, kemudian agak dipanjangkan supaya ini bisa taruh di atas. Nah, jadi seperti ini. Ininya agak lebih dipanjangkan yang sisi kanan supaya kita bisa melipat ke atas. Ini posisi ittiba. Ittiba itu apa? Terbuka pundak kanan. Paham ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Sudah cukup. Jadi ittiba ini menjadikan baju kain ihram seperti ini. Dalam keadaan sa'i, dalam keadaan tawaf, pun dalam keadaan sa'i disunnahkan laki-laki seperti ini. Kenapa? Izharul quwwah. Karena dulu ketika Rasulullah umrah, orang kafir Quraisy melihat dari gunung, kapan umrah ini lemah? Kapan Rasulullah ini lemah? Maka nanti kita akan baca sunnah-sunnahnya setelah itu. Nah, Bapak lihat di halaman 11 sunnah-sunnah tawaf.
Pertama, ketika kita masuk masjid harus membaca doa, sunnah membaca doa, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahu bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bapak bisa baca artinya. Kemudian doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Subhanallah, mungkin Bapak yang pertama kali nanti akan melihat Ka'bah dengan mata sendiri, mempunyai keagungan yang lain. Ittiba, apa itu tiba? Membuka bahu kanan dan tutup bahu kiri dengan kain ihram. Ini seperti ini ittiba. Jadi ketika kita tawaf ataupun sa'i dalam keadaan seperti ini. Kemudian mencium atau sujud menyentuh berisyarat dengan hajar aswad. Mohon maaf. Tadi ketika kita memulai hajar aswad ini, ketika kita memulai tawaf, kita harus menjadikan tubuh kita ini semuanya menghadap hajar aswad. Mohon maaf saya membelakangi. Misal di sini hajar aswad. Ketika kita nggak terlalu dekat, berarti kita harus seperti ini. Harus semua badan ini menghadap apa? Hajar aswad. Tidak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim lah. Walaupun ada khilaf di situ. Amannya, hayo ikuti tour leader yang sudah disiapkan. Hayo kita menghadap hajar aswad, kemudian kita angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap Bapak sampai hajar aswad, kita balik sini. Bismillahi Allahu Akbar. Kita cium apa? Jemari kita ketika mengangkat. Kalau bisa cium hajar aswad. Dan mungkin saya bisa presentasikan sampai 90% kita tidak mungkin mendapatkan hajar aswad. Kecuali Bapak punya rogbah kemauan yang kuat, itu lebih baik menciumnya ketika Bapak lagi tawaf sendiri, jangan bareng jamaah. Supaya tidak hilang, supaya tidak tertinggal. Pertama, Bapak Ibu, hajar aswad ini Umar bin Khattab saja mengatakan ketika ingin mencium, inni araftu annaka hajaran la tanfa' wa la tadur. Kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sangat kencang sekali tauhidnya. Saya tahu bahwasanya wahai kamu batu adalah batu yang tidak memberi manfaat pun tidak memberi madarat. Jangan ada yang beranggapan mencium hajar aswad langsung hilang penyakit corona. Atau hilang menjadi yang tadinya hitam menjadi putih. Atau yang tadinya lagi penyakit kulit sembuh. Enggak. La tanfa' wa la tadur. Walau ma qabbala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma qabbaltuka. Kalau seandainya saja Rasulullah tidak mencium kamu wahai hajar aswad, Anda ngapain nyium ente? Kata Umar bin Khattab. Karena la tanfa' wa la tadur. Apalagi zaman sekarang mau mencium hajar aswad yang nafa' dan madornya tidak ada. Tapi kita mendapatkan kesunahan itu saja harus merusak umroh. Kita ribut sana sini, nyecar sana sini, pingsan dan lain-lain. Maka tidak usah. Tidak usah terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak udah siap-siap begini-gini aja. Nanti kalau sudah sendiri, ya silahkanlah. Umroh sudah selesai, silahkan. Bapak ribut, oh jangan. Kalau sudah selesai, berusaha sedemikian mampunya, jangan dipaksa. Nanti kalau pingsan, ribet juga. Nanti Bapak kalah sama orang Afrika. Banyak di situ orang joki-joki Afrika. Afrika, Turki, subhanallah. Nanti mereka keringetan lagi. Bapak diketiaknya, cium nanti. Kemudian, lihat selanjutnya, itu cara mencium hajar aswad. Jadi kita harus menghadap hajar aswad, kemudian kita cium setiap 7 kalinya. Kemudian kita disunahkan romal untuk laki-laki. Apa itu romal? Romal itu bukan lari, salah pengertian. Romal itu enggak lari. Romal ini dalam bahasa Arab al-masyu bisur'ati ma'a taqarubil khuta. Berjalan cepat tetapi langkahnya pendek. Bila wasbin wala adwin. Tanpa harus kita loncat seperti ini. Jadi kayak Bapak jalan cepat. Bagaimana ya? Seperti ini. Itu jalan cepat. Tetapi kalau kita lari, itu bukan romal. Jadi apa itu romal? Romal itu kita berjalan cepat, langkahnya pendek, dan tidak harus meloncatkan diri.
Kalau seperti itu namanya lari. Itu disunnahkan untuk laki-laki di 3 putaran pertama. Tapi kalau nanti rommel itu malah membadaratkan jamaah hingga hilang sana hilang sini, mungkin saya akan mendapat sebagai tour leader, ayo Bapak yang mau rommel nanti dulu saja. Bareng sama jamaah dulu. Bareng sama ibu-ibu pelan-pelan saja. Tapi kalau mau rommel tahu caranya nggak bakal hilang, silahkan rommel. Pelan-pelan. Tapi kalau saya insya Allah sama ibu-ibu. Supaya ibu-ibu nggak hilang. Karena ibu-ibu cepat hilang. Nah, seperti itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang mau rommel silakan, tetapi dia sudah berpengalaman. Artinya nggak takut kesasar. Kalau ibu-ibu kesasar bingung. Mau ngapain, ribet. Mau ke kanan, beloknya kiri. Mau ke kiri, beloknya ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian kita membaca doa sapu jagat. Artinya kita membaca doa ini antara rukun yamani sampai hajar aswad, kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa doa-doa yang di sebelah sini? Bebas. Ibu doa semau ibu. Bapak-bapak mau doa semau bapak. Tapi jangan berdoa minta apa yang tidak harus jelas seperti itu. Meminta duniawi boleh, meminta ukhrawi boleh, tetapi lebih kedepankan ukhrawi ketika berdoa di Ka'bah seperti ini. Jadi bebas. Tetapi kalau di sini lebih disunahkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Setelah itu ketika kita tawaf selesai, kita melaksanakan sholat tawaf. Sholat tawaf ini dilakukan di belakang makam Ibrahim dan itu sulit. Boleh di mana saja. Jadi boleh di mana saja, boleh di dalam Masjidil Haram, boleh di hotel, boleh nggak di Indonesia? Kita belum sempat tawaf ihram, belum sempat sholat sunnah tawaf. Boleh atau enggak sampai Indonesia baru kita qadha? Boleh. Boleh sah? Boleh saja. Jadi yang namanya sholat sunnah ihram tidak ada gugurnya. Kita harus kerjakan dimanapun itu. Enggak harus, sunnah dikerjakan. Artinya kesunnahannya tidak gugur ketika kita selesai umrah, enggak. Kita mau kerjakan dimanapun boleh. Tetapi kebanyakan orang melaksanakan di makam Ibrahim, atau di dalam Masjidil Haram, atau di hotel. Seperti itu bapak-bapak ya. Kemudian kita disunahkan minum zam-zam setelah tawaf. Nanti akan disediakan di sana banyak apa itu namanya tangki-tangki atau banyak apa ya bahasa ini, kendi-kendi yang terbuat dari yang bisa nahan air dingin itu. Jadi ada zam-zam yang dingin, ada zam-zam yang biasa saja, nggak ada zam-zam panas. Ada yang dingin, kita bisa minum di situ seraya berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, saya meminta dengan berdoa kepadamu untuk saya meminta ilmu yang bermanfaat, kemudian juga rezeki yang melimpah, kemudian juga sehat yang terus-menerus dari semua penyakit. Karena air zam-zam sendiri banyak sekali manfaatnya. Air zam-zam sendiri banyak sekali manfaat. Banyak cerita-cerita dari ulama-ulama hadis sebelum dia, contohnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau Bapak tahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu dulu orang yang tidak bisa menghafal hadis. Ketika beliau meminum air zam-zam ini seraya berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa hifdzan tsabitan. Dan saya meminta hafalan yang kuat. Apalagi bapak-bapak yang menghafal Quran atau bapak-bapak ibu-ibu yang baru menghafal Quran, menghafalkan hadis, minta doa di sini. Allah akan lebih istijabah. Allah akan lebih istijabah. Kemudian tadi terakhir, apakah 7 tawaf ini harus mualat? Mualat itu artinya berangsuran. Harus diselesaikan ketika itu? Tidak. Tidak harus diselesaikan ketika itu. Apabila nanti ketika kita tawaf terpotong Allahu Akbar adzan. Zuhur dulu, asar dulu. Setelah itu kita mulai lagi. Dari pertama apa ngelanjutin? Misal ketika udah tawaf yang kelima, tiba-tiba adzan. Kita otomatis diusir sama syurtoh di situ. Kita mulai dari pertama lagi ketika selesai sholat atau ngelanjutin? Ngelanjutin. Seperti itu pun kalau bapak dan ibu batal wudunya.
Jadi ketika batal wudhunya tidak usah ngulang dari pertama, tetapi lanjut seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah ini pembahasan tawaf yang sangat simpel tetapi bisa diamalkan. Tetapi kembali lagi tadi, fikih ini mempelajari ibadah kita sah, tetapi belum tentu yang sah itu qabul. Belum tentu semua ibadah yang sah itu qabul, karena qabul itu masalahnya dengan hati. Maka perbaiki hati dari sekarang, jadikan umrah ini ibadah badaniyah amwal, ibadah badan dan juga ibadah harta yang benar-benar Bapak kerjakan dengan tulus. Maka terkadang saya ketika memimpin tawaf itu, Bapak umrah ketika tawaf pertama, ayo hilangkan dulu lah kamera dulu, itu kamera hilangkan dulu. Ayo ibadah dengan semangat dulu, setelah itu Bapak mau foto-foto boleh. Jangan sampai tawaf kita ini kebanyakan live, di Instagram live, di TikTok live. Hello guys, saya lagi rusak. Maka di tawaf pertama ini silahkan Bapak-Bapak HP-nya agak didiamkan dulu. Nanti setelah itu mau nyari kenang-kenangan, tafadhol. Setelah ibadah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Bapak tanyakan di akhir atau di sini sudah selesai, Bapak bisa silaturahmi, kita saling silaturahmi di WhatsApp. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.